Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Lubis dari kelas Hukum Asuransi 6D. Di sini saya akan menjawab hasil UTS saya. Pertama yaitu jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam KUHD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di Undang-Undang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengatur tentang ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum, perizinan usaha, penyelenggara usaha, serta tata kelola perasuransian berbentuk koperasi dan usaha bersama, peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, dan reasuransi. Yang kedua yaitu jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Yang pertama yaitu penanggung dinyatakan di dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti, berstatus sebagai badan hukum. Yang kedua yaitu tertanggung, dikatakan dalam pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi, yang menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa, berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Pemegang polis hanya tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 22, yaitu pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya tertanggung dan peserta lain. Dan yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana perubahan risiko itu menjadi elemen di dalam sistem asuransi. Risiko dalam asuransi adalah ketidakpastian akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Bagaimana perubahan risiko itu menjadi elemen di dalam sistem asuransi, yaitu upaya mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut. Pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi, yaitu pembayaran premi. 4. Jelaskan sejarah perkembangan hukum asuransi di dunia dan di Indonesia. Sebelum Masehi, pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander the Great, seorang pembantunya yang bernama Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak untuk mendaftarkan budak-budaknya dan membayar uang setiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, apabila budak tersebut melarikan diri, maka Antimenes akan menangkapnya, sedangkan apabila budak tersebut tidak tertangkap, maka Antimenes akan membayar sejumlah uang sebagai gantinya. Abad Pertengahan. Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk satu perkumpulan yang disebut Guild. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota-anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, Guild akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana Guild yang terkumpul dari anggota-anggotanya. Perjanjian ini dilakukan pada abad ke-9 dan mirip asuransi kebakaran. Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan di negara-negara Eropa lainnya, sampai dengan abad ke-12. Pada abad ke-13 dan abad ke-14, perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Sesudah abad pertengahan, tahun 1347 di Genoa, Italia, pertama kali konsep asuransi laut (marine insurance) dalam bentuk tertulis. Tahun 1380 di Portugal terdapat ketentuan yang mewajibkan setiap pemilik kapal membeli asuransi. Tahun 1583 di Inggris pertama kali lahir asuransi jiwa untuk tertanggung William Gibbons. Tahun 1609 di Jerman terdapat usulan dari parlemen untuk membuat asuransi kebakaran. Asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad 17. Di antaranya adalah tahun 1759 di Amerika Serikat, Sinode Presbyterian mempopulerkan asuransi jiwa di kota Philadelphia dan kota New York.
Asuransi modern. Pada era revolusi industri, era mekanisasi pertanian, dan era reformasi produk, asuransi telah bermunculan beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Perkembangan usaha peransurasian tidak hanya meliputi pada usaha peransurasian saja, akan tetapi juga pada usaha penunjang asuransi seperti usaha peransuransian, serta adanya perubahan fungsi asuransi menjadi fungsi investasi. Selanjutnya adalah sejarah asuransi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perusahaan asuransi yang berdiri pertama kali beroperasi adalah Semarang Sea, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan seangkatannya adalah Javasea, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul adalah Bumi Putra tahun 1912 di Magelang. Asuransi non-jiwa pertama kali adalah NV Indis Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Pencapaian penting adalah adanya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI pertama pada tanggal 25 sampai 30 November tahun 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi konkret dari pembatalan perjanjian meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres tersebut akhirnya mendirikan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari tahun 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI, yang menaungi semua asosiasi usaha peransuransian di Indonesia. 5. Mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Karena asuransi dibuat dengan dasar perhitungan matematis dari peristiwa yang menyebabkan terjadi suatu resiko. Besaran premi versus uang pertanggungan semuanya didasarkan perhitungan dan pengetahuan. Judi murni mengandalkan untung-untungan. Dalam asuransi, orang tidak berharap menang atau terjadi peristiwa musibah dan mendapat UP. Tapi dalam judi berharap menang atau terjadi peristiwa dan mendapat hadiah. Yang keenam, jelaskan asas-asas yang dianut di dalam asuransi. Yang pertama yaitu asas indemnitas adalah suatu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Yang kedua yaitu asas kepentingan yang dapat diasuransikan, merupakan pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menderita kerugian. Yang ketiga adalah asas kejujuran dan sempurna, merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Yang keempat adalah asas subrogasi, merupakan bagi penanggung meskipun tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perjanjian asuransi. Demikian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.